Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ekowisata bahari di Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dayang Nur Eza Fatihah dengan NIM 2203031015, Prodi Ilmu Kelautan. Nah, pokok pembahasan saya pada hari ini yaitu pertama, aksesibilitas udara, yang kedua, top event kalbar, yang ketiga, aksesibilitas laut, terus saya akan membahas juga mengenai atraksi ikonik daerah. Kelima, saya akan membahas mengenai penginapan dan hotel yang ada di Kalimantan Barat. Dan yang keenam, saya akan membahas mengenai atraksi wisata pada daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama itu mengenai aksesibilitas udara di Provinsi Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat tersendiri, seperti pada peta, kita melihat bahwa Kalimantan Barat memiliki 4 bandara udara. Yang pertama yaitu Bandara Udara Spadio yang berada di Kabupaten Kuburaya. Yang kedua itu ada Bandara Pangsuma di Kabupaten Putusibau, dan yang ketiga itu Bandara Rahadi Usman yang bertempat di Kabupaten Ketapang. Dan yang keempat itu ada bandara di Kota Singkawang. Nah, untuk di Kota Singkawang sendiri saya belum bisa menyebutkan nama bandara tersebut karena bandara tersebut masih dilakukan uji coba dan belum beroperasi secara maksimal. Nah, seperti yang dilihat berdasarkan peta, tentunya Kalimantan Barat tersendiri ini memiliki banyak bandara udara. Yang kebanyakan bandara di sini bersifat non-publik. Nah, contohnya itu bandara untuk keperluan militer. Namun terdapat 3 bandara yang telah saya sebutkan seperti sebelumnya, yaitu Bandara Spadio, Bandara Pangsuma, dan Bandara Rahadi Usman. Itu masih beroperasi secara komersial atau publik. Dan juga perlu diketahui bahwa saat ini bandara yang ada di Kota Singkawang berada pada pembangunan internasional dan akan diestimasikan akan selesai pada tahun 2024. Untuk Bandara Spadio yang ada di Kabupaten Kuburaya, nah, dia memiliki dimensi runway yang sudah diperbaharui, yaitu sekitar 1.400 dikali 30 meter, dan kekuatan runway-nya itu 2000 fbxt, dan dia juga bisa menampung kapasitas penumpangnya itu sebanyak 3,8 juta penumpang. Lalu, nah, untuk Bandara Spadio sendiri dengan arah 15/3 dengan panjang 2.250 dan lebar pacuannya 45 meter dan permukaannya itu aspal. Maskapai yang mendarat di Bandara Spadio sendiri yaitu ada maskapai Air Asia, terus ada Batik Air, ada Citylink, ada Garuda Indonesia, ada Indonesia Air Asia, terus dilanjutkan juga ada Lion Air, ada Nine Air, ada Sriwijaya Air, dan Super Air Jet Air, dan juga Wings Air. Nah, untuk tujuannya kita bisa lihat di sampingnya, yaitu misalnya Air Asia. Dia tujuannya bisa ke Kuala Lumpur atau Kuching. Nah, Batik Air nih dia bisa ke dari Jakarta ke Pontianak, Citylink dari Jakarta ke Pontianak atau dari Surabaya ke Pontianak. Dan kita juga bisa dilihat seperti
selanjutnya. Yang kedua ada Bandara Rahadi Usman yang terletak tadi sebelumnya di daerah, kalau tidak salah, Ketapang. Ya, benar. Nah, Bandara Rahadi Usman sendiri memiliki arah itu 17/35 dengan panjang 1.397 meter dan lebar 30 meter dengan permukaannya yaitu aspal. Maskapai yang mendarat di Bandara Rahadi Usman yang pertama ada Bandara Citylink dari Pontianak, yang kedua ada Naim Air dari Pangkalambun, Pontianak, dan Semarang. Ada Susi Air dengan tujuan Nanggapino dan Sintang, dan juga ada Wings Air yang tujuannya dari Pontianak dan juga Semarang. Nah, untuk Bandara Tabelian, arahnya 15/33, panjangnya 1.650 dengan lebar 30 meter dan permukaannya aspal. Untuk maskapai yang mendarat di bandara ini sendiri yaitu ada Nam Air, terus Susi Air, dan juga ada Wings Air dengan tujuan misalnya Nam Air dengan tujuan Pontianak, Susi Air dengan tujuan Ketapang Putu Sibau, Wings Air dengan tujuan Pontianak. Nah, di Bandara Pangsuma, landasan pacunya yaitu arahnya yaitu 10/28 dengan panjang 1.800 dengan lebar 30 meter dengan permukaan aspal. Untuk tujuannya dia hanya bertujuan ke Pontianak, dan maskapai yang mendarat di bandara tersebut ada Citylink, Naim Air, dan Wings Air. 3 top event yang ada di Kalimantan Barat yaitu Festival Cap Gome pada tanggal biasanya 5 Februari, dan gambar tersebut merupakan salah satu gambar yang ada di festival tersebut. Orang yang memakai baju itu biasanya disebut dengan tatung. Yang kedua ada Festival Ngobeng Dayak Bidayu yang berasal dari Bangkayang pada tanggal 15 sampai 17 Juni, berlangsung selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Nah, festivalnya itu tersebut seperti yang tertera di atas. Terus ada Meriam Karbit yang berasal dari Pontianak. Ini biasanya terjadi pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Biasanya pemerintah setempat mengadakan perlombaan untuk Festival Meriam Karbit sendiri. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 2 event kalbar yang berhasil masuk dalam Karisma Event Nusantara 2023, yaitu Festival Cap Gome dan Nyobeng Dayak Bidayu, menurut Gubernur Kalimantan sendiri. Ini termasuk dalam KEN, kalau event kulminasi Kota Pontianak belum masuk. Event kulminasi tersendiri itu event di mana yang seperti kita ketahui, Pontianak berada pada titik kulminasi atau titik garis khatulistiwa. Yang biasanya event tersebut kalau misalnya pas hari hanya tuh, hari tepatnya, telur itu bisa berdiri tegap, tidak ngambang. Karena terlambat menyampaikan. Nah, event itu belum bisa masuk ke daerah, masuk dalam kategori KEN karena pemerintah terlambat untuk menyampaikan proposal, jadi tidak lolos administrasi. Gubernur yang dahulu yaitu Sutarmiji itu berharap bagi daerah memiliki event potensial agar bisa mengirimkan proposal ke pemerintah pusat. Hal ini tentunya berguna untuk mengangkat nama daerah menjadi terkenal. Pemerintah pusat juga akan menyiapkan anggaran bagi pelaksanaannya. Terus untuk kondisi dan rencana pengembangannya tersendiri di daerah Pontianak, yaitu terdapat untuk aksesibilitas lautnya daerah Pontianak menuju Teluk Batang itu dengan rute pelabuhan, rutenya yaitu dari Pontianak yaitu pelabuhan Teluk Batang, Batu Ampar,
Kubu dan Pelabuhan Senghi. Jadwalnya itu setiap hari 1 kali dengan durasi perjalanannya kurang lebih 12 jam. Untuk rute Teluk Batang yaitu Pelabuhan Senghi, Kubu, Batu Ampar, Teluk Batang. Jadwalnya itu setiap hari 1 kali sehari dengan durasi 12, kurang lebih 12 jam. Nah, ini kapal ini tersendiri merupakan kapal tambang jurusan Pontianak Teluk Batang dengan jadwal keberangkatan jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat dan jurusan Teluk Batang ke Pontianak itu setiap hari pada jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Terdapat transportasi yang biasa digunakan yaitu kapal klotok. Kami nyebutnya itu kapal klotok, kapal yang terbuat dari dapat dikatakan dari kayu tapi dia berukuran besar. Seperti yang tertera pada gambar di atas. Nah, untuk kondisi yang selanjutnya itu Pontianak dengan tujuan Pontianak Ketapang. Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang mengoperasikan kapal penumpang jurusan Ketapang Pontianak untuk jadwal keberangkatannya yaitu kapal dari Ketapang yaitu hari Jumat dan pada hari Minggu itu dari Pontianak. Kapal berlayar pada pukul 7 malam atau jam 8 malam. Harga tiket berkisaran 400.000 per orang. Nah, kapal yang bertujuan dari Pontianak ke Tapang ini berbeda dengan kapal yang bertujuan ke Teluk Batang tersebut. Untuk rute kapalnya tersendiri yaitu dari Pelabuhan Pontianak itu rutenya Pelabuhan Sukaraja terus Pelabuhan Senghi. Jadwalnya per minggu itu 2 kali dengan durasi perjalanan kurang lebih 12 jam. Dan untuk di Ketapang, rute Pelabuhan Senghi sehingga Pelabuhan Sukaraja itu jadwalnya seminggu 2 kali dengan durasi kurang lebih 12 jam. Aksesibilitas Laut Sukadana Pontianak dan Pontianak Sukadana. Nah, ada beberapa kapal cepat lain yang beroperasi dengan jadwal yang berbeda. Kapal yang beroperasi dari Pontianak ke Sukadana dan Sukadana Pontianak adalah kapal cepat Indo, Kapuas dan Ekspres Bahari milik PT Ertana Lestari Mandiri. Jadwal kalau berangkatnya itu pukul 8 pagi setiap hari dengan harga tiket 230.000. Waktu tempuhnya yaitu 4 hingga 5 jam. Nah, kapal ekspres ini sendiri biasanya kalau kami sebut itu dengan kapal dengan nama kapal speedboat. Yang kedua ada aksesibilitasi dari Kuburaya ke Teluk Batang nih. Di mana kapal klotok tujuan Rasau Jaya ke Teluk Batang jadwalnya itu setiap hari yaitu ada 3 kali yaitu pada pukul 11 pagi, 17 sore, dan pukul 20 malam. Sedangkan jadwal keberangkatan dari Teluk Batang Rasau Jaya juga 3 kali sehari yaitu pada pukul 10 pagi, 17 sore, dan 20 malam. Selain menggunakan kapal kayu, biasanya ada juga yang menggunakan speed karena waktu tempuhnya lebih cepat dari kapal kayu yaitu sekisaran kurang lebih 4 jam. Seperti yang saya sebut pada slide sebelumnya yaitu ini. Nah, aksesibilitas laut Kuburaya untuk daerah menuju ke daerah Kuburaya yaitu dari Rasau Jaya ke Batu Ampar terus ke Teluk Batang. Untuk jadwalnya sendiri yaitu sehari ada 3 kali. Terus untuk durasinya itu kurang lebih 10 jam. Untuk dari rute Teluk Batang ke Kuburaya itu bisa dari Teluk Batang terus nanti akan menuju ke Batu Ampar, terus ke Kubu, terus ke Rasau Jaya. Dia akan singgah ke Rasau Jaya yang terakhir itu. Untuk jadwalnya sehari yaitu 3 kali dengan durasi kurang lebih 10 jam. Terus ada selanjutnya itu ada keberangkatan KM Sukadana Raya dari daerah Pelapis nih. Sukadana itu setiap hari jam 8 pagi dan Sukadana Pelapis itu setiap hari hari Kamis jam 8 pagi. Selain kapal, akses ke Laut Pelapis bisa juga menggunakan speedboat. Waktu tempuh lebih cepat daripada menggunakan kapal yaitu sekitar kurang lebih 20 jam. Namun kalau menggunakan speedboat
kemungkinan harga yang ditawarkan juga akan lebih mahal dibanding harga menggunakan kapal kapal kayu yang besar ini. Nah, untuk tripnya yaitu dari Sukadana Pelapis, yaitu rutenya Sukadana itu Pelapis ke Sukadana per minggu hanya 1 kali dengan durasi kurang lebih 10 jam. Terus untuk ke dari Pulau Pelapis yaitu untuk Pulau Pelapis yaitu Sukadana Pelapis per minggu 1 kali dengan durasi kurang lebih 10 jam. Akses kapal bisa melalui pelabuhan Teluk Sua. Kapal berangkat jam 9 pagi, waktu perjalanan kurang lebih yaitu 1 jam. Biaya penyeberangan menggunakan kapal klotok. Kapal klotok itu kapal yang terbuat dari kayu. Menggunakan klotok ini berkisar sekitar 25.000. Terus kalau Anda membawa motor bisa dititipkan ke pelabuhan dengan harga biasanya kalau penitipan itu berharga 10.000. Aksesibilitas laut ini penting untuk memungkinkan akses transportasi lebih mudah untuk membantu mengembangkan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Aksesibilitas laut di Kalimantan Barat membolehkan pelancong, pedagang, nelayan, dan industri memperoleh manfaat daripada sumber daya alam untuk alam dan pengalaman untuk pelancongan, itu berpergian. Ini juga penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Untuk aksesibilitas laut tersendiri, yaitu Bengkayang ke Lemungkutan. Pulau Lemungkutan yang pertama, yaitu dari Bengkayang, kalau mau menuju ke dari Bengkayang itu rute Lemungkutan, Pelabuhan Teluk Sua, jadwalnya sehari 1 kali dengan durasi kurang lebih 1 jam. Dan Pulau Lemungkutan itu rutenya Pelabuhan Teluk Sua ke Lemungkutan, jadwal sehari 1 kali, durasi kurang lebih 1 jam juga. Nah, perlu teman-teman atau saudara ketahui bahwa Pulau Lemungkutan ini tersendiri sekarang udah menjadi tempat wisata. Dan saya bisa katakan ini juga tempat yang bagus untuk dikunjungi. Kalau teman-teman berpergian bisa ke sini nih, salah satu tempatnya. Nah, atraksi ikonik masing-masing daerah, misalnya nih, saya sebutin di daerah Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini nih ada atraksi kayak mengacu ada budaya masyarakat yang dilakukan di Desa Pelapis. Apabila ikan teri menepi ke tepi karang, cara kerjanya yaitu beberapa masyarakat menarik jaring yang telah mengelilingi ikan teri. Nah, saya dapat sumber atraksi ini dari Desa Wisata Pelapis, Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. Yang selanjutnya itu ada atraksi dari Kabupaten Kuburaya. Yang pertama, atraksi wisata mercusuar. Kita bisa melihat bangunan mercusuar yang megah dan unik. Bahkan bangunannya ini adalah bangunan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, mercusuar ini tuh sendiri terdapat di daerah Jeruju Besar, tidak jauh dari kota Pontianak. Terus ada juga nih di daerah tersebut ada juga dengan dipenuhi berbagai jenis mangrove. Di Desa Jeruju Besar merupakan salah satu desa yang memiliki pesisir dengan dipenuhi banyak pohon mangrove sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati secara langsung suasana pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon-pohon mangrove. Nah, desa ini tersendiri terdapat di Desa Wisata Sungai Kupah yang tidak jauh dari Desa Wisata Jeruju Besar. Nah, saya juga mau memberitahu teman-teman bahwa desa ini juga telah dikunjungi oleh Bapak Sandiaga Uno. Nah, terus ada di Kabupaten Ketapang juga ada atraksi yaitu ritual buka mata dilakukan di Kelenteng Tua Pekong Ketapang. Ritual tersebut mengawali ritual Cap Gome 2571 di Kabupaten Ketapang. Nah, gambar tersendiri adalah salah satu gambar yang dilaksanakan pada acara atau ritual Cap Gome di Ketapang. Nah, untuk gambar tersebut kami biasanya menyebutnya dengan barongsai.
biasanya kalau ritual Cap Gome itu ada barongsai, tatung, terus ada naga yang dibawa oleh masyarakat setempat yang dibikin. Bukan naga yang asli. Atraksi pasukan, terus dia juga ada atraksi pasukan merah Tariu, Borneo. Atraksi yang cukup ekstrim tersebut ditampilkan ketika event karnaval budaya yang menjadi awal dari rangkaian rapat kerja pentas seni budaya Dayak dan pemaran Dewan Adat Dayak atau ini disebut DAD. Nah, kalau atraksi ini tidak jauh berbeda dengan atraksi tatung yang sebelumnya telah dilakukan di di kota Singkawang. Atraksi ini juga termasuk atraksi yang cukup ekstrim. Hanya saja kalau tatung biasanya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, sedangkan yang ini pasukan merah ini dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Terus di daerah Bengkayang itu ada atraksi arung jeram di Riam, Panggar, Kabupaten Bengkayang. Terus juga ada atraksi tatung dalam perayaan Cap Gome. Terus atraksi gawai adat Dayak yang dilakukan 1 tahun sekali kalau gawai adat Dayak sendiri. Untuk atraksi di daerah Kota Pontianak ada itu perayaan Imlek dan Cap Gome yang dimeriahkan oleh kelompok Naga Sinar Surya. Nah, seperti yang tadi saya sebelumnya bilang, kalau misalnya di Ketapang tadi ada barongsai yang kayak kucing-kucingan itu. Nah, kalau di Kota Pontianak itu ada naga, biasa juga ada barongsai, ada juga tatung. Terus di Kota Pontianak kalau untuk malam tahun hari raya Idul Fitri biasanya akan ada lomba atau tradisi untuk menyalakan meriam karbit yang diadakan di tepian Sungai Kapuas. Nah, biasanya ini dilombakan nih. Terus penilaiannya kalau nggak salah saya itu pada tengah malam. Ada juri yang menilainya. Terus ada juga atraksi air mancur yang berada di tengah pusat kota Pontianak, di mana atraksi ini disebut air mancur Tugu Bambu Runcing. Nah, terus di Kabupaten Mempawah. Kalau di Kabupaten Mempawah tersendiri ini setiap bulan Sapar dalam tahun Islam, kemudian kita kan banyak menemukan masyarakat atau rombongan masyarakat makan bersama di pinggir sungai, di mana acara ini disebut dengan acara robo-robo. Nah, acara robo-robo tersendiri ini biasanya akan dilaksanakan setiap tahun, teman-teman. Terus ada juga festival sahur yang biasa diadakan pada bulan Ramadan yang menggelar atraksi antara anak muda membunyikan kentongan untuk membangunkan orang-orang agar sahur. Untuk di Kabupaten Samba sendiri saya belum bisa menemukan atraksi apa yang ada di daerah tersebut. Terus kalau untuk di kabupaten sendiri nih, nah ada atraksi tatung yang biasanya diselenggarakan di Kota Singkawang, di mana atraksi ini biasanya diadakan setiap tahun sekali, yaitu pada hari Cap Gome, yang tampil bukan hanya dari orang Cina saja, etnis Chinese maksudnya, tapi ada juga dari kalangan suku Dayak, Melayu, dan lainnya. Nah, atraksi ini dapat dikatakan cukup ekstrim. Biasanya atraksi ini diadakan berlangsung selama 2 sampai 3 hari. Sebelum itu biasanya jalan-jalan itu akan disucikan menurut kepercayaan orang sana. Terus di Kabupaten Landak ada pertunjukan wisata alam dan wisata alam dan budaya di wisata air merah Desa Mangkuk, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dan di Kabupaten Sanggau sama juga terdapat atraksi tatung seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk di Kabupaten Sekadau sendiri saya belum menemukannya. Kabupaten Sintang juga belum. Terus di Kabupaten Melawi. Nah, ini ada atraksi kuda lumping. Atraksi kuda lumping ini sama seperti yang dilakukan di pulau-pulau Jawa. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu, ini ada atraksi yang dilakukan oleh suku Dayak, Tamboloh, yang akan berlintas nih atau berlayar di Danau Sentarum pada acara penutupan Festival Danau Sentarum Betung Kerihun di Kabupaten
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, kapal-kapal mereka itu akan dihiasi seperti ini. Terus juga ada nih. Nah, untuk jumlah hotel di Kalimantan Barat tersendiri yang itu ada di Ketapang. Yang pertama ada Hotel Zuri dengan kapasitas kamarnya itu 102 kamar. Harga kamar dan tipe kamar superior dan twin yaitu berkisar 429.998, satu tempat tidur single. Terus ada kamar superior double, 2 tempat tidur double, yaitu berkisar harga 479.998. Terus ada juga kamar deluxe dengan double yaitu 799.997. Ada juga satu tempat tidur double king yaitu kamar deluxe king yang berkisar antara 1.499.999 rupiah. Terus ada Hotel Nevada dengan jumlah kamar yaitu 88 kamar dengan harga yang berkisar dari 406.205 rupiah sampai 1.299.998 rupiah. Nah, Hotel Alston di Ketapang itu dengan kapasitas kamar 146 kamar dengan harga berkisaran antara 345 hingga 1.600 hingga 734. 734.400. Nah, untuk ini beberapa contoh kamar yang ada di hotel dan kamar yang ada di daerah Ketapang. Untuk jumlah hotel tersendiri di daerah Ketapang itu memiliki 72 hotel. Terus kita lanjut ke daerah Kabupaten Kayong Utara. Ini ada Hotel Mahkota. Hotel Mahkota ini adalah hotel bintang 3 yang berada di pantai, dibangun di tepi pantai dan menghadap Samudra Hindia dengan luas kurang lebih 5.400 meter persegi dan memiliki 2 lantai dengan 56 kamar suite. Dirancang dengan gaya arsitektur kontemporer dan dilengkapi dengan fasilitas seperti restoran, bar, ruang perjamuan. Terus pantai dan juga dia juga memiliki pemandangan yang indah. Untuk harga per kamar yaitu berkisar 365.027 rupiah hingga 399.784 rupiah. Ini juga ada penginapan Kapuas. Ini ada gambar restoran, resepsionis dan balkon di Hotel Mahkota di Kayong Utara. Untuk di Kayong Utara sendiri ini memiliki 22 hotel dan 12 homestay yang ada. Terus untuk di kabupaten di daerah Kubu Raya sendiri, kita ada Kubu Resort dengan kapasitas kamar 39 kamar dengan harga yang berkisaran 352 hingga 440.000. Dia juga memiliki fasilitas restoran, terus kolam renang dan lain-lain. Untuk di Kabupaten Kubu Raya sendiri ini memiliki 22 hotel dan 12 homestay yang ada. Saya mengambil salah satu contohnya ini. Terus ada Pontianak. Pontianak saya mengambil contoh yaitu Hotel Haris dengan kapasitas 150 kamar. Terus harganya berkisaran antara 508.000 hingga 738.300. Ini akan naik ya teman-teman berdasarkan hari libur biasanya. Dengan fasilitas ada lobby, tempat hiburan, ruang olahraga, restoran, swimming pool. Nah, untuk di Kota Pontianak sendiri memiliki 81 hotel. 81 hotel yang masih aktif.
Terus guest house-nya itu terletak, salah satunya itu yang terletak di Jalan Purnama 1 nomor 35 Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kamarnya ini ber-AC, terus juga menyuguhkan pandangan kota, terus dilengkapi lemari, wifi yang gratis, dekat dengan bandara. Tapi lumayan jauh sih sebenarnya, sekitar 16 km. Kamar ini memiliki balkon, dilengkapi dengan TV, layar datar, dan perlengkapan mandi gratis. Harganya itu berkisaran 200.000. Untuk fitur keamanannya itu staf mengikuti semua protokol, terus kebersihannya disinfeksi terjaga, makan minum, terus pembatas jarak sosial di area makan, dan lain-lain. Di Mempawah, salah satu hotel yang saya ambil yaitu Hotel Wisata Nusantara dengan harga per malamnya itu 310.000 dengan fasilitas hiburan dan restoran. Nah, di Mempawah sendiri saya mendapat informasi bahwa di Mempawah memiliki sebanyak 11 hotel yang masih aktif. Terus ada di Bengkayang, yaitu saya mengambil salah satunya yaitu Hotel Lala Golden yang memiliki 99 kamar dengan harga per kamar yaitu 300. Terus ada Hotel Repo dengan harga kamar 297.000 hingga 381.150 rupiah. Dengan fasilitas hiburan yaitu seperti kolam renang dan restoran. Terus ada juga yang di Lala Gordon seperti di atas, ada 2 restoran, yaitu restoran Lala Gordon dan juga restoran Depo. Untuk di Singkawang, saya mengambil Hotel Swiss Berlin. Hotel Swiss Berlin ini terdapat di atas mallnya Singkawang. Dia memiliki 104 kamar dengan hiburan seperti Grand Mall yang menyatu dengan hotel. Terus harga per kamar itu 530 sampai 900 dengan fasilitas ruang lobby, swimming pool, restoran, dan ruang tunggu. Untuk restorannya sendiri ini saya recommended banget karena restorannya ini berhadapan dengan gunung dan juga kolam renang. Jadi kita bisa menikmati pemandangan sekaligus. Di Singkawang sendiri memiliki sebanyak 43 hotel yang masih aktif. Terus ada di Sambas, yaitu Hotel Sambas Indah dengan kamar berharga 104.860 rupiah dengan fasilitas lobi, restoran, dan ruang pertemuan. Untuk di Sambas ini, saya memiliki info bahwa untuk hotel yang masih aktif yaitu berkisar antara kalau nggak salah saya 41 hotel yang masih aktif. Terus untuk atraksi wisata di Kalimantan Barat ini Pulau Randayan, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan. Terus ada spot dive Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan. Terus ada Riam Merasap di Sanggauledo. Terus ada Riam Berawat di Desa Sahan, Kecamatan Seluas. Terus ada Sepancong, Desa Cipta, Kecamatan Sungai Betung. Terus ada Jeram, Riam Panggar di Sanggauledo. Ada juga Riam Mabe di Dusun Nibung, Desa Rambai, Kecamatan Seluas. Ada Arun Jeram di Tanggi Rafit, Kecamatan Sanggauledo. Terus banyak lagi wisata-wisata seperti Riam Banggar, air terjun 7 tingkat Romo Dait, terus air terjun Romo Katio di Ngabang, terus air terjun Katinting, Kecamatan Air Besar. Terus ada juga yang Rumah Panjang Saham, Kecamatan Sanggah Tumila, Pahuman. Ada juga destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi yaitu Riam Dangau Lirang, Riam Unga di Desa Dange Aji, Kecamatan Air Besar, Riam Bedawan, Desa Dange Aji, Kecamatan Air Besar. Terus ada Kampung Bali di daerah Kalimantan Barat, Pantai Pulau Karimata, Masjid Apung Osman Al-Khair bertempat di Sukadana, ada spot diving dan cagar alam Pulau Karimata, ada Pulau Pelapis, Bukit Tergetar. Nah, spot diving buat Pulau Karimata ini
dan Pulau Pelapis belum banyak dikunjungi karena mungkin transportasi buat kesananya agak lumayan sulit, tapi ada kawasan Kertas Batu Belimbing di Singkawang, wisata puncak Gunung Poteng, terus ada wahana wisata pantai dan wahana bermain di Bajau Beach di Singkawang, sepeda gantung dan rumah Taman Gunung Sari, wisata danau dan tempat bermain waterboom, Taman Citra di Singkawang juga. Ini beberapa objek wisata yang ada di Danau Biru, Selakop Timur, yaitu Keraton Sultan Sambas, Pantai Batu Nenek di Temajuk Palo, terus ada Rumah Terbalik, yaitu di daerah Temajuk, terus ada Pantai Bahari di Kecamatan Jawai, Danau Sebedang di Sempelai Sebedang. Terus untuk di Pontianak sendiri ada Taman Waterfront, Taman Tugu Katulistiwa, atau ada museum juga di Provinsi Kalimantan Barat. Terus ada Taman Alun-Alun Kapuas, ada Rumah Radang yang berada di daerah Kota Baru, dan juga Rumah Adat Melayu di daerah Kota Baru. Nah, Rumah Radang dan Rumah Adat Melayu ini berdekatan, teman-teman. Terus kita juga ada Keraton Kerajaan Matan, terus wisata alam hutan kota Teluk Akar, Rumah Adat Melayu di daerah Katapang, Bukit Batu Daya. Laguna Pantai di Jungkat, Sebukit Dama di Mempawah Hilir, Mempawah Mangrove Park, Istana Amatubila di Desa Pulau Pedalaman Mempawah Timur, ada Pulau Temajo, ada air terjun Sambora Kecamatan Toho, terus air terjun Alimin di Melawi, Dataran Tahlut Melawi, Gurun Raja Melawi, Pancor Haji Melawi di Bukit Lintang di daerah Melawi. Wisata daki Puncak Bukit, wisata air terjun Ninin di Kecamatan Tempua, Istana Al-Mukarramah, terus ada Taman Nasional Bukit Raya di Bukit Raya Baka Bukit Raya. Ada Gua Karts di Kapuas Hulu, Gua Karts Desa Tening Lokang Putu Sibau, Gua Harforit di Kapuas Hulu, Taman Nasional Teluk Batu Karihun, wisata air terjun Gurun Sepangin di Desa Lubuk Matu, wisata puncak Bukit Ampan di Kecamatan Pangkadalan. Terus ada danau lain Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, ada danau Belibis di Tayan Hilir, ada air terjun Saka 2, Desa Sungai Bembam, Desa Sungai Batu, Kecamatan Sungai Kapuas, wisata air terjun Riam Ansiling. Terus kita juga ada Riam Dait, Sungai Merah, wisata air terjun Cuy Karin, Desa Nangamahap, Batu Tertulis di Desa Sebabas. Terus ada Batu Tinggi, Batu Jatuh, Kecamatan Nanggataman. Ada juga Batu Belah, Bukit Gagong, Batu Ampar, gunung atau Bukit Ambawang, air terjun Bujung Bahar, kaki Bukit Ambawang. Terus di Pontianak ini ada Paradise Key Park Water Park Kuburaya Resort di Jalan Arteri Spadio, Kecamatan Sungai Raya. Nah, berikut ada yang telah saya sampaikan sebelumnya itu adalah objek-objek wisata yang bisa teman-teman kunjungi jika berpergian di Kalimantan Barat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.